hadis qudsi dari Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksi hadis itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam hadis itu, siapa orang yang menjaga, memelihara 3 hal, maka dia akan termasuk kepada orang yang masuk ke dalam lindungan Allah. Tapi begitu juga sebaliknya, siapa orang yang tidak menjaga 3 hal itu, dia sia-siakan dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi musuhnya Allah. Pertanyaannya adalah, kita semua ini mau jadi orang yang dalam lindungan Allah atau mau jadi musuhnya Allah? Mana bu? Mau musuh Allah atau jadi orang yang dalam lindungan Allah? Dalam lindungan Allah atau musuhnya Allah? Niat kita ingin menjadi orang yang masuk dalam lindungannya Allah. Nah, kalau ingin masuk ke dalam lindungan Allah, maka jaga 3 hal. Apa yang harus dijaga kata beliau? Yang pertama adalah as-sholatu, yaitulah sholat 5 waktu. Sehebat apapun puasamu, tapi kalau sholatmu nggak baik, maka pondasinya tidak ada. Apalagi yang tinggal di dekat-dekat masjid, setiap waktu azan dikumandangkan, seolah-olah tidak mendengar itu ada sholat panggilan Allah. Berbahaya. Orang yang jauh dari masjid, orang yang dekat dari masjid, mana yang lebih banyak dosanya kalau tidak berangkat dari jauh? Yang dekat itu lebih banyak yang dekat. Yang jauh barangkali tidak dengar azan di masjid, tapi yang dekat setiap waktu mendengar azan dikumandangkan di Masjid Nurul Huda ini. Tidak berangkat, berarti engkau termasuk orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu itu, maka akan termasuk menjadi musuh-musuhnya Allah. Kalau Israel musuhnya Iran di rudal, tapi Allah tidak, musuh Allah. Allah beri peluang, ini hambaku, kau berlumuran dosa, kau bermunajat kepadaku, kau bertobat kepadaku, aku akan menerima taubatmu. Nah, dalam sholat itu bagaimana jaga sholat itu dengan baik? Yang pertama waktunya. Kalau zuhur itu masuk 12:30, maka sholatlah 12:30, jangan sholat 3:30. Kalau asar masuk jam 3:30, sholatlah jam 3:30, jangan sholat 5:30. Kalau maghrib itu 6:30, sholatlah 6:30, jangan sholat 8:30. Kalau isya itu masuk jam 7:30, sholatlah 7:30, jangan masuk sholat 9:30. Kalau orang yang begitu melalaikan, maka termasuk jadi musuh-musuhnya Allah. Sholatlah tepat waktu, mastata'tum, selagi kita mampu. Yang pertama. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, syarat. Yang keempat, khusyuklah dalam sholat itu. Khusyuk itu susah, Ustaz, betul. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi khusyuk itu ada tingkatannya. Kalau tingkatan orang yang awam disebut dengan ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah di depan kita, sesungguhnya kita tidak melihatnya, tetapi sesungguhnya Allah melihat kita. Artinya apa? Membayangkan seolah-olah Allah melihat kita di depan kita itu, melihat kita salat. Inilah yang disebut dengan ihsan. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau sudah jaga waktu, khusyuk dijaga, rukun dan syarat, sempurna salatmu, maka engkau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama. Lalu yang kedua, dalam hadis qudsi itu as-saumu was-saumu, yaitu puasa. Setelah melaksanakan sholat maka puasa. Ramadan kita masuk 2 minggu sudah. Menjalankan puasa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar puasa saja.
Banyak orang yang hanya puasa menahan haus dan lapar, tapi tidak punya kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk Ramadan, kita sudah persiapkan ingin masuk Ramadan dengan baik, dengan segala hal ibadah yang ingin dilakukan, lakukanlah dengan baik. Yang membatalkan puasa adalah makan dan minum siang bolong, betul. Tapi ingat bahwa kualitas puasamu tidak ada di hadapan Allah bukan karena tidak makan dan minum, tetapi adalah karena ucapan yang keluar dari mulutmu itu menyakiti orang lain, marah sama suami, marah sama istri, marah sama anak, apalagi waktu jam 4 sambil masak, rawan anak ribut, rawan tenggelam kemarahan saat itu. Sabar, karena ucapan itu yang membuat puasa kita tidak punya kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghina, jangan pernah caci maki. Ramadan melahirkan orang-orang yang baik, meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya. Inilah Ramadan. Kalau demikian masalahnya orang menjaga puasa dengan baik, maka dia akan termasuklah orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, lalu yang terakhir adalah dalam hadis qudsi itu disebutkan wal ghuslu minal janabati. Orang yang bersih dari janabat ada 3. Yang ada 4. Yang pertama, janabat itu ada haid, yang kedua ada nifas, yang ketiga bersetubuh, yang keempat adalah keluar mani. Ini penting. Salat orang itu tidak sah kalau tidak mandi junub. Salat orang itu tidak sah kalau tidak suci dari haid. Salat orang itu tidak sah kalau tidak bersih dari nifas. Suci dan bersih beda. Tapi suci ya orang kaum emak-emak misalnya ya datang bulan 1 minggu selesai mandi dengan niat adalah mandi janabat. Setelah itu laksanakan sholat, setelah itu laksanakan tarawih. Yang nifas melahirkan juga demikian. Ada yang 40 sampai 42 hari, ada yang sampai 60 dan 62 hari, tergantung perkembangan persalinan itu. Lalu yang ketiga adalah bermimpi misalnya. Bermimpi di siang bolong, bermimpi di malam hari misalnya juga demikian. Oh, kita ingin sholat subuh, wajib mandi janabat itu, mandi junub. Kalau tidak mandi wajib, maka tidak sahlah sholatnya. Nah, lalu yang terakhir adalah bersetubuh suami istri di malam hari atau di siang hari tidak di bulan Ramadan, maka sebelum melaksanakan sholat maka diwajibkan mandi. Nah, inilah 3 hal yang dijelaskan oleh hadis qudsi itu supaya manusia terbaik itu bisa masuk ke dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.